Oke, alright, oke. Perhatian, friend. Oke, balik lagi di channel gua. Gua hari ini mau coba main game judulnya Detektif. Oke, jadi kemarin gua udah main 2 episode ya sebagai untuk nyoba. Episode pertama ini tutorial. Ini episode kedua gua nyoba sih sebentar. Mungkin kita mau dari episode pertama ya buat uh, apa namanya? Ngasih tahu cara mainnya dulu ya. Kita ulangi. Oke, jadi ceritanya di sini gue bakal jadi seorang detektif. Namanya gue lupa. Ya, jadi kasusnya apa nih? Kita baca 949 AM Channel 2000 News. Two young girls found their friend Sarah Stone dead in her apartment this morning. Ya, dua remaja wanita menemukan teman mereka Sarah Stone mati di apartemennya pagi ini. Dua wanita tersebut memutuskan untuk ngecek Sarah karena mereka kehilangan Sarah saat di malam ulang tahunnya semalam. Berapa tadi kita bertanya-tanya apakah ini adalah pekerjaan dari serial killer di Detroit Metropolitan Area. Polisi akhirnya uh, polisi akhirnya dipanggil secepatnya ke lokasi TKP. Channel 2000 berharap teman-teman Sarah dan kasihnya, ya pokoknya orang-orang tercinta, uh, wish all the best during this difficult time. Ya, semoga baik-baik aja di masa sulit. Bukan baik-baik aja sih, ya itulah ya, tidak turut berduka lah, seperti intinya turut berduka. More information on Sarah Stone will be coming shortly. Okay, next. Gini, step into mind of homicide detective. Nah, kita jadi detektif Damon Pierce. When you discover the unsettling truth about the devil that lurks, you'll question what justice really means. Jadi kita jadi Damon Pierce dan kita harus mengungkapkan kejahatannya. Damon Pierce, homicide detective. Oke, media menyebarkan fear, ketakutan seperti wildfire, api ya, kebakaran. Mereka selalu mencari sudut baru, cara baru untuk menarik perhatian, semua itu untuk uang. Kita lagi ngeliat-liat ke area crime scene. Oke, pintu nggak dibobol, jendela tertutup rapat. Oke, tidak ada darah terlihat, tidak ada paksaan, first entry, pendobrakan. Apa yang terjadi di sini? Nah, ini objektif kita. Kita harus nyari tahu siapa yang membunuh Sarah Stone, identify time and cause of death, identify the creative method used by the killer. Jadi kita harus cari tahu juga waktu matinya kapan, penyebabnya apa, dan cari tahu cara kreatif si pembunuhnya. Gimana caranya pembunuhnya bisa ngebunuh si Sarah. Oke, jadi di sini cara mainnya, ini ada 3 kolom, 3 baris, sorry. Atasnya ada detective momentum, ini ada subject, action, subject, bawahnya ada action, bawahnya lagi ada reflection. Di kiri ada memory. Kita coba satu-satu ya. Select subject, ini ada 4 subject yang harus kita pilih. Kita pilih dulu Sarah's body. Select action, first try inspect action. Inspect action, Sarahnya kita taruh di action, di objeknya, inspect kita taruh di verbnya, kata kerjanya. Ntar dia mikir, oke, there's no blood, no strangulation, no physical trauma, and can. Jadi nggak ada darah, nggak ada tanda perlawanan gitu, dan nggak ada tanda kekerasan, Pak. Apa yang terjadi ke Sarah? Apakah dia di drugs, dikasih obat, alkohol, atau racun? Dia masih belum yakin. Oke, bagus. Terus performing the action, terus lakukan actionnya dan cari informasi lebih lanjut. Oke, jadi tadi kita udah inspect Sarah body, sekarang kita coba inspect Sarah laptop. Ada password, gue butuh bantuan forensik untuk investigasi ini. Gue akan lanjut ke something else for now. Oke, Sarah laptop dibuang dari list. Kita cek HP-nya Sarah. Nah, ini dia. Ada passcode di HP-nya, no surprise. Ternyata passwordnya 1234. Yang bener 1234. Ngapain ada password dari awal gitu.
Oke, jadi ini kontaknya ada Morgan, Jesse, ibunya, Richard, Kylie, Samantha. Ayo, on my way. Ayo, aku lagi di jalan, kata Morgan. Happy birthday, girl, kata Jesse. Selamat ulang tahun, Han. Love you, kata ibunya. Kata Richard, nih minggu lalu we can go rock climbing soon. Kata Kylie, hey, where did you guys go? Kata Samantha, kita akan bertemu di Dennis. Morgan dan Jesse adalah temannya yang memanggil polisi. Kita akan mulai dari dia. Oke, itu yang gue butuhin dari HP Sarah untuk sekarang. Forensik bisa pelajarin itu lebih lanjut. Oke, jadi kita dapat 2 subjek baru, Jesse dan Morgan. Sekarang kita coba Jesse talk to. Kita coba ngobrol ke Jesse. Detective Pierce, itu kita maksudnya. Interesting demeanor. Hai Jesse, ya saya Detektif Pierce. Aku mau nanya berapa question kalau kamu nggak masalah. Silahkan. Kapan terakhir kali kamu dan Sarah bertemu? Oke, itu larut malam dan kita ada di hub tuh bar gitu. Hub is nearby bar gitu kan. Jadi hub itu nama tempat bar gitu, dan dia bilang hub itu sangat dekat dari sini. Jujur aku tidak ingat banyak kita minum-minum. Tapi kita pergi ke bar sekitar setengah 12 malam dan aku ingat ngelihat dia jam 1 pagi. Lalu aku nggak tahu apa-apa. It's imperative you try to remember everything, Jace. Jadi apa? Ya, lu hebat udah mengingat-ingat semuanya, Jesse. Bahkan sampai waktu dan detail adalah kunci di sini. Dude, it's blank state. I don't know. Ya, setidaknya dia ngasih nama barnya. Bagaimana kamu dan Sarah biasanya menghabiskan waktu? Oke, untuk ini aku cuma akan pergi. Dia menghindar dari pertanyaan ini. Oke. Itu tiba-tiba dia mungkin jadi apa? Kita curiga jadinya. Dia tahu sesuatu yang nggak bisa kasih tahu kita. Oke, makasih untuk waktumu. Habis ini Jesse. Cari bukti dan barang-barang sana. Pergi. Dah gitu. Gadis aneh. Jadi kita dapat 2 baru nih. Satu nih kata kerja, doesn't care about, nggak peduli tentang. Kedua nih hub bar. Oke. Yang refleksi ini gunanya apa sih? Udah bisa belum ya? Belum bisa. Jadi kita masih nanti yang action. Kita coba talk to. Tadi udah Jesse, kita coba ke sahabatnya Morgan. Aku nggak ngerti bagaimana ini terjadi. Maaf untuk kehilanganmu, Morgan. Dia melihat ke mata kita. Aku kan buat ini cepat. Di mana kamu terakhir melihat Sarah? Dia narik nafas terus bilang, aku harusnya di sana. Dia dalam shock dan tidak percaya. There's no way you could have known things would end this way, Morgan. Lu nggak mungkin tahu kalau ini akan berakhir seperti ini, Morgan. Kita hanya menjalankan hidup kita dan sesuatu yang buruk terjadi. Jadi kita mulai dari yang lebih mudah. Apa yang mau kau lakukan dengan Sarah? Belanja, pergi keluar, nonton Netflix, hal-hal normal lainnya. Oke. Dan berapa lama kamu kenal Sarah? Dia ngelihat ke depan terus, aku 20 dan aku bertemu dia di maaf, maksudku aku 21 21 tahun. Aneh, salah ngomong tentang umurnya. Maaf, aku lagi butuh waktu sendiri, bisa kita lakukan ini nanti gitu. Oke, understandable. Oke, I'll be in touch. Ya, dia bilang kita akan bertemu lagi nanti. Oke, kita punya 2 aksi di sini, ada hash dan fake ID. Oke, trial. You, Detective Damon Pierce, can reflect on your action with reflection session. Jadi kita bisa coba ngerefleksiin aktivitas kita, jadi buat mikir. Buat mikir-mikir kira-kira apa yang paling mungkin. Kita coba kill. Kita coba Sarah. Nah, ini kita coba Morgan killed Sarah. Kita coba refleksiin kira-kira mungkin gak tuh. Did Morgan kill Sarah? Refleksinya. It's difficult to verify this. Itu susah untuk verifikasi ini dan aku tidak yakin itu benar. Oke, kita udah dapat semua toolsnya. Kita coba ya. Tadi Morgan enggak, kita coba Jesse. Apakah Jesse kira-kira membunuh Sarah? Jesse bisa saja membunuh dia.
itu seperti apa ya, dia poinnya nggak yakin. Kita harus nyari bukti. Kita coba, tadi kita bingung ya kenapa si Morgan ngebohong. Tadi Morgan apa Jesse yang kedua sih? Morgan ya. Morgan, may I some identification please? Dia ngasih ID-nya. Menarik. Ini ID ini apa, KTP ini kelihatannya palsu. I suppose dia tidak takut untuk melanggar peraturan untuk bersenang-senang. Oke, terima kasih. Oke, kita cuma tahu itu doang. Kita nggak tahu apa hubungannya dengan pembunuhan. Kita coba, apakah Morgan meracuni Sarah? Tapi Morgan kan nggak ada di TKP ya, dia bilang ya. Nggak ada bukti untuk ini. Perasaan dia bilang sepertinya orang lain. Kita coba Jesse. Ya karena yang di TKP nggak ada si Morgan ya, adanya Jesse kan. Jesse sangat mencurigakan, sedikit mencurigakan, tapi apakah dia meracuni temannya sendiri? Oke, kita sepertinya buntu. Kita coba pergi ke bar. Go to bar. Go to the hub. Oke, 1 hour later at the hub bar. Oke, kita coba lihat dalamnya. Ini adalah barnya. Polisi Detroit, apa ada seorang di sini? Ini tempatnya terbuka tapi harusnya ada orang di sini karena nggak dikunci. Halo, apakah ada orang? Di situ aku melihat seorang. Aku rasa dia bartender. Oh, namanya Dan nih kayaknya. Talk to Dan. Kita talk to Dan. Talk to Dan. Talk to Dan. Hey there officer, apa yang bisa aku bantu untukmu? Hai, aku detektif Pierce. Oh, detektif bukan officer ya. Apa yang kau butuhkan? Aku ingin melihat rekaman security. Aku sedang mencari perempuan bernama Sarah Stone. Sarah Stone? Kita nggak tahu. We don't usually give out footage whenever someone comes in. Ya, kita nggak biasa ngasih rekaman setiap ada orang yang datang sini. Ini masalah serius. Tolong ambilkan rekaman security-nya, tolong. Dia diam dan ngeliat ke tempat lain. Siapa Sarah Stone ini? Aku nggak bakal ngasih tahu informasi itu untuk sekarang. Aku butuh rekaman itu, atau aku akan kembali dengan peringatan. Oh enggak, oke. Ya, aku akan tanya manajerku. Oke, terima kasih. Sepertinya nggak ada seorang yang ingat kejadian tentang malam lalu. Dia tarik napas dalam. Oke, sir, itu udah disiapin di belakang. Oke, aku mau lihat kalau lu nggak masalah. Terus dia ngeliat ke bartender. Lu yang dia ngeliat di rekaman, terus dia ngeliat bartender itu. Jadi lu yang ngasih dia minuman ya? Oh iya, gitu. 12.37. Oke, dicatat. Setelah dia melihat footage-nya, siapa ini laki-laki yang ada di sebelahnya Sarah? Aku sering melihat dia berkali-kali. Aku nggak tahu namanya, tapi dia shady fella I said. Oke, kasih aku bill untuk hari kemarin gitu. Aku mau cocokin waktu aku mau cocokin waktunya dengan waktu yang di rekaman. Oke, itu harusnya nggak lama untuk nyari tahu siapa Mysterious Man ini. 12.37 AM. Oke, cuma ada satu resep di 12.37 AM. Jadi orang ini pasti adalah Marcus Aureli. Sarah dengan Marcus di bar ini tepat sebelum dia meninggal di apartemennya. Oke, terima kasih. Dan siapa namamu lagi tadi? Dan juga aku butuh kopi dari video ini ya. Oke, sure. Nama saya Dan. Sampai ketemu lagi gitu. Marcus Aureli. I wonder what you know about last night. Aku penasaran apa yang kau tahu tentang semalam. Kita meninggalkan hub dengan dengan kopian videonya. Sekarang kita punya subjek baru, Marcus. Kita cari di mana si Marcus ini. Locate Marcus.
Police database is telling me he is on 7 and 30. Jadi dia ada di jalan 7 dan 30. Kalau di luar biasanya itu intersect ya, maksudnya persimpangan jalan 7 dan jalan 30. Go to Markus. Oke, sekarang kita harus ngobrol. Talk to Markus. Ini tentang perempuan itu bukan? Aku melihat di berita. Betul. Boleh aku tanya berapa pertanyaan? Oke. Kamu dengan dia semalam, betul? Kita buat batasan. Buruknya iya. Jujur, untuk sekarang. Kapan kamu terakhir melihat dia? Ini masalahnya. Aku ingin menghabiskan waktu lebih dengan dia. Dia memang cantik, tapi terjadi sesuatu. Kita meninggalkan bar jam 1.30 atau jam berapa sekitarnya, dan dia mau pergi ke tempatku, tapi dia tidak gugup. Tapi dia bilang dia ngerasa sakit. Aku nggak tahu, mungkin dia terlalu banyak minum kali. Lalu waktu aku melihat berita, ternyata dia sudah meninggal. Aku merasa itu salahku. Aku membelikan dia minuman dan lainnya. Aku nggak tahu kalau dia ternyata berlebihan minum kali gitu. Dia hanya minum sedikit dari minumannya. Markus, aku ngeliat rekaman security di bar itu. Dia nggak mati dari minuman alkohol. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Dengan siapa dia ke sana sebelum bertemu denganmu? Dengan 2 temannya, tapi mereka meninggalkan dia dan pergi mabuk. Temannya meninggalkan dia di ulang tahunnya. Teman yang aneh. Atau Markus berlebihan. Dia meninggalkan teman-temannya meninggalkan dia. Iya, sepertinya, dan aku melihat dia sendiri. Jadi aku menawarkan dia minuman. Tapi itu cukup baik antara kami. Tiba-tiba dia merasa sakit. Markus, ada di mana kamu sekitar jam 2? Aku kembali ke bar saat Sarah meninggalkan aku. Aku di sana sampai jam 3, sampai barnya tutup. Aku harus melihat rekamannya lagi untuk mengecek apakah dia ada di bar. Terima kasih untuk chatnya, untuk perbincangannya. Aku akan menghubungi lagi. Oke, hati-hati detektif. Oke, aku akan melepas dia dari list tersangka untuk sekarang. I have a better lead in mind. Aku punya seorang yang lebih di pikiranku. Oke. Next, apa yang harus kita cek? Ini ada drugs, fake ID, JC Morgan, poison Sarah. Ini ada get autopsy, drug. Kita coba get autopsy dari Sarah's body. Dia diracuni jam 1. Menarik. Aku harus mengecek. I should inspect the poison that was found in. Aku harus cek racun yang ada di tubuhnya. Oke, kita udah dapat waktu dan penyebab kematiannya. Oke, kita harus cek racunnya. Inspect the poison. Oke, racunnya ini tak berwarna dan dalam state liquid. Itu diketahui oleh ethylene glycol. Bahan kimia ini ditemukan di antifreeze. Oke, kita udah tahu racunnya apa. Kita harus apa nih? Kita coba. Apakah kira-kira JC poison Sarah? Kita udah coba ini ya. Morgan. Kita juga coba ini. Dan bartendernya kah? Dan the bartender. Dia bisa saja menyelipkan sesuatu ke minumannya. Itu sangat mungkin. Nah, sepertinya Dan ya, pembunuhnya. Kita harus cari tahu bagaimana cara dia membunuhnya. Kita ada minuman Sarah. Kita inspect.
Aku nggak bisa inspect barang ini, tapi aku yakin seorang menaruh racun di minumannya. Itu pasti Dan. Jadi Sarah string ini harus kita apa ini? The drug has inspect. Kayaknya kita harus talk to Dan lagi deh. Oh, bukan talk to, inspect Dan. Dan Collins, umur 34, tampang biasa aja. Dia adalah perokok dan punya catatan kriminal. Dia tertangkap membawa bahan ilegal. Oke. We should talk to Dan. Aku curiga Dan membunuh Sarah. Aku punya banyak peralatan yang aku butuhkan untuk pecahkan kasus ini. Oke, jadi kita harus go to Dan. Dan the one man show that runs the bar. Hub, go to hub. Gimana sih? Oke, kalau gitu ntar coba Dan Poison Sarah udah ya. Loh. Salah. Poison Sarah string. Then poison Sarah string, this pet seems to fit the timeline the best, but there must be more something. Oke, kita dapat 4 tambahan baru subjek. Sedotan, tutup gelas, es batu, sama minumannya, air liquornya. Minumannya itu sih. Kita coba inspect drinking straw. Oke, the bar doesn't use any drinking straw. Aku rasa tempat ini adalah tempat yang cukup murah. Jadi dia nggak nyediain sedotan. Kita coba gelas cup, tutup gelasnya. Oke, beberapa dari tutup gelas ini ada di bawah meja bar. Terdapat jejak etilen glikol. Sekarang aku 100% yakin, hampir 100% yakin bahwa minuman Sarah diberi racun. Kita coba inspect ice cubes. Something tell me the ice cube could have contained. Sesuatu memberitahu sepertinya es batu ini mengandung etilen glikol. Coba kita inspect liquor. The lab didn't find anything surprising about liquor. Oke, jadi dia curiga ice cube. Mungkin Dan poison the ice cube. The ice. Racunnya ada di dalam esnya. Kalau aku bisa mengingat kembali dengan benar, Sarah minumnya dengan perlahan. Ini pasti it must allow the ice in her drink to melt. Itu pasti akan membuat esnya tuh meleleh dulu. Lalu akhirnya racun di dalam es ini akan menyebar di minumannya. Coba gue lihat rekaman yang tadi. Oh my. The cup that bartender used to pour Sarah's drink already had ice in it. Jadi gelas yang disiapin oleh bartender itu ternyata untuk minuman Sarah ternyata udah punya es dalamnya. Dia nggak ngambil gelas itu dari tumpukan di belakang dia, tapi dia ngambil di bawah bar dan dapat gelas dengan es yang udah di dalamnya. Dia sengaja nargetin si Sarah. Dia mau membunuh Sarah. Dia punya gelas spesial dengan es di dalamnya. Moreover, terlebih lagi, Sarah set her own fate gitu. Sarah membuat mengunci takdirnya dengan minum itu perlahan, membiarkan esnya itu untuk meleleh terlebih dahulu. Oke. Jadi kita udah dapet siapa yang bunuh Sarah, kapan waktu kematiannya, dan bagaimana caranya. Ini bukti yang sangat solid. Ketua pasti akan senang mendengar ini. Aku akan tulis note
apa yang aku temukan dan simpan itu di ruang bukti. Aku punya beberapa petugas yang sedang mengecek posisi dan siap untuk menanyakan dia. 1 jam lagi di integrasi room. Lalu kenapa saya ada di sini? Sarah Stone diracuni. Di toksikologi, hasil dari pengecekan toksikologi beritahu saya bahwa meyakinkan saya bahwa dia diracuni di barmu. Nggak ada bukti jarum yang ada di tubuh Sarah. Setelah saya mengetahui ini, aku ngecek ke minuman yang kau gunakan, ke gelas minuman yang kau gunakan. Forensik menemukan ada jejak racun di dasar minuman itu, di gelas tersebut. Kamu tidak melakukan pembersihan dengan benar, yang mana itu menjijikan, dan cukup menariknya, racunnya itu sama dengan apa yang ditemukan di tubuh Sarah. Dari sini pertanyaanku adalah bagaimana dia diracuni dan mengapa. Dari rekaman CCTV, lu ngasih ke dia minuman itu, dan itu sulit untuk mencari tahu bagaimana lu ngeracuni Sarah. Tapi aku sadar bahwa itu adalah gerakan sneaky move, gerakan diam-diam, gerakan yang tidak terduga, di mana lu ngambil gelas dengan es yang udah ada di dalamnya, dibanding lu ngambil gelas dari tumpukan yang ada di belakang lu. Tangan lu pergi ke bawah meja di belakang bar, dan lu ngambil gelas itu. Ini adalah this was where you keep secret stash of ya, di situ adalah tempat lu menaruh gelas rahasia tersebut. Di keadaan normal, gue rasa gelas tersebut udah diberi racun, tapi timing doesn't add up. Kalau gelas itu udah diracuni, Sarah mungkin udah diracuni sejak dia minum dari awal. Tapi dari bidang otopsi bilang dia diracuni itu setelah beberapa saat setelah dia minum dari gelas spesial itu. Di situ gue yakin dan gue memecahkan bahwa lu meracuni esnya, bukan gelasnya. Sarah meninggal karena dia minum pelan-pelan. Ini biarkan esnya untuk meleleh tersebut, yang mana itu akan meracuni dia. Aku tahu bagaimananya, tapi aku nggak tahu kenapanya. You son of a gun, gitu. Pokoknya udah mau maki lah dia. Dan itu bagaimana cara melakukannya. Aku di sini tidak untuk mencari tahu mengapa kamu melakukannya, tapi Carl, polisi yang lain, akan bicara denganmu tentang itu. Kasus Dan ini sangat grim dan premeditated murder. Sampai farewell Dan. Oke, kita sudah menyelesaikan episode 1 yang mana itu tutorial. Dan gue nggak tahu apakah suara gue masuk di sini tadi. Dan buat berikutnya kayaknya gue harus matiin paket data ya, biar nggak banyak chat muncul kayak tadi. Oke, sekian dulu. Gue nggak tahu nih suara gue masuk atau enggak. Kalau masuk gue upload, kalau enggak ya udah gue buang aja nih episode 1. Berikutnya kita akan bahas di episode 2 aja gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Selamat melakukan kegiatannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nonton video-video gue yang lain. Oke, dah.